Surat kabar Belanda berjudul NRC Handelsblad pada tahun 1987. Surat kabar ini menjelaskan bahwa pada pertengahan November tahun 1987, identitas sebuah kota tengah berada di persimpangan jalan antara nama besar Makassar dan penyebutan administratif Ujung Pandang. Pada masa itu, wali kota secara resmi mulai kembali menggaungkan nama Makassar karena banyaknya orang asing yang kesulitan menemukan Ujung Pandang dalam peta navigasi mereka. Di balik perkembangan kota metropolitan yang mulai dipadati sepeda motor dan bus, suasana tempo dulu masih terasa sangat kental melalui aroma rokok kretek yang berbaur dengan angin laut yang hangat di sepanjang pesisir. Bayangkan sejenak kita kembali ke tahun 1800-an di mana udara Makassar masih dipenuhi aroma rempah dan angin laut yang membawa kabar dari belahan dunia lain. Di depan kita bukan hanya sekedar dermaga, melainkan Haven Van Makassar yang menjadi jantung dari segala denyut nadi ekonomi di timur Nusantara. Melalui arsip digital Delpar, kita bisa melihat daftar kapal uap yang bersandar, membawa muatan dari Eropa dan membawa pulang cerita tentang sebuah kota yang tak pernah tidur. Setiap garis tinta di koran Belanda ini menjadi saksi bisu betapa sibuknya aktivitas bongkar muat di pelabuhan ini. Sebuah suasana yang jika kita bandingkan dengan dermaga hari ini masih menyisakan semangat yang sama, namun dalam balutan waktu yang berbeda. Bergeser ke pusat kota, bangunan Sociëteit de Harmonie berdiri dengan megahnya. Dalam kolom berita lama, gedung ini adalah pusat gaya hidup kosmopolitan. Arsip-arsip itu mencatat dengan detail bagaimana musik klasik bergema dan pesta dansa diadakan, membuktikan bahwa masyarakat di abad ke-19 adalah panggung pertemuan budaya yang sangat hidup. Namun, sejarah tidak hanya menyimpan kisah besar. Jika kita menelisik lebih dalam, kita akan menemukan kejadian unik yang menghidupkan suasana kota. Mulai dari laporan kebakaran pasar hingga kabar kedatangan sirkus keliling yang menjadi hiburan langka. Potongan berita ini memberikan kita perspektif yang lebih manusiawi, bahwa orang-orang yang hidup 100 tahun lalu memiliki kecemasan dan kegembiraan yang sangat nyata. Mereka berjalan di atas tanah yang mungkin sekarang kita lalui setiap hari. Berbagi langit yang sama, namun terpisah dalam fragmen waktu yang sangat jauh. Perjalanan dari pusat sejarah di Benteng Rotterdam menuju pinggiran kota menyajikan kontras visual yang luar biasa, mulai dari patung harimau yang gagah, keriuhan pedagang kaki lima, hingga penunggang kuda kecil dan kerbau yang melangkah lambat di tengah arus lalu lintas modern. Fenomena ini seolah menghidupkan kembali pemikiran koresponden C.K. Erlaut tentang jiwa Hindia yang bersifat ganda, yakni perpaduan antara ketenangan alamiah dan kekuatan dahsyat yang bisa meledak kapan saja. Ketegangan tersebut mewujudkan nyata pada saat itu, melalui kehadiran kendaraan lapis baja di titik-titik strategis dan pasukan polisi yang bersiaga penuh dengan senjata di tangan, menandakan adanya sebuah peristiwa besar yang sedang tertutup rapat dari pembicaraan publik. Kita dapat melihat bahwa catatan dalam surat kabar Belanda NRC Handelsblad tahun 1987 ini bukan sekedar barisan kalimat tua, melainkan sebuah jendela waktu yang memperlihatkan betapa dinamisnya wajah Makassar di masa lalu. Arsip tersebut dengan sangat jelas merekam denyut nadi kota yang sedang bertransisi, di mana keindahan perahu layar tradisional dan aroma kretek di sepanjang pesisir bersinggungan. Menengok kembali, arsip lama ini menyadarkan kita bahwa Makassar selalu menjadi kota yang hidup dengan sejuta kontras. Sebuah tempat di mana misteri masa lalu dan gerak cepat kemajuan zaman bertemu. Dalam harmoni yang unik, menjaga jiwa kota ini tetap abadi melampaui waktu.